Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, ceramah hari ini Ta'alum hadis bagian ke-10, jadi ceramahnya ke-7, tapi materinya bagian ke-10. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut i'tikaf itu bisa dilihat halaman 100. Bagi yang belum kebagian boleh daftar ke Pak Jajang kalau masih ada. Kalau tidak ada namanya wayahna itu kebagian. Jadi bagiannya adalah takwil. Takwil hadis. Takwil itu apa? Makna tersurat dan esensi. Jadi bisa makna tersirat itu bisa mafhum mukhalafah, bisa mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafah itu makna kebalikan. Seperti kalau ayat atau hadis itu memerintah, berarti itu mengandung larangan. Kalau hadis itu melarang, berarti mengandung perintah. Contohnya la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, berarti mafhum mukhalafahnya melarang. Mafhum mukhalafahnya memerintah untuk menjauhi zina. Mafhum muwafaqahnya apa? Deket wae teu meunang, apalagi melakukan. Nah, itu jadi takwil itu seperti itu. Dan sekarang kita takwil hadis yang berbunyi man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Maka takwil ini memiliki beberapa esensi penting yang menjadi landasan bagi umat Islam dalam memahami keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Karena man qoma Ramadan, barang siapa yang menegakkan, mendirikan Ramadan. Antara lain keutamaannya bahwa qiyam Ramadan, dalam hadis ini ditegaskan bahwa ibadah bulan Ramadan itu merupakan amalan yang sangat penting dan sangat dianjurkan. Rasul menekankan bahwa sholat malam di bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan dalam menghapus dosa-dosa yang telah lewat. Makanya sholat malamnya diutamakan. Hari sholat malam di luar Ramadan juga ada. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak, atau qumil laila illa qalila. Di luar Ramadan juga ada. Tapi di bulan Ramadan diutamakan secara eksis. Bahkan diberjamaahkan sejak zaman Rasul. Rasul menjadi imam tarawih selama 3 hari. Keempatnya enggak resmi. Nah, jadi persilahkan masing-masing. Zaman Abu Bakar juga begitu, baru zaman Umar bin Khattab diberjamaahkan secara resmi dengan imam yang utama, yaitu Ubay bin Ka'ab. Dan setelah Umar bin Khattab wafat, pemerintahan diganti oleh Utsman bin Affan. Itu berjalan seperti apa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Begitu pula zaman Ali pindah ibu kotanya ke Kufah, maka di Madinah masih tetap berjalan dan sampai sekarang. Itu keutamaan, makanya dipentingkan qiyam Ramadan itu pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya amalan ditegaskan dalam hadis itu iman dan ihtisab. Iman melaksanakan ibadah dengan keyakinan penuh terhadap janji Allah. Dan iman itu berkaitan pula dengan yang 6 rukun imannya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, yaumil akhir, qada qadar. Itu semuanya berkaitan. Dan itu menjadi sumber keyakinan. Itu menjadi ideologi.
kehidupan kita, apapun yang dilakukan berdasar keimanan kepada yang 6 itu, manifestasi iman. Iman itu apa? Keyakinan 100% tanpa kekurangan, percaya sedikit pun. Karena kepercayaan di dalam bahasa syariah itu ada macam-macam. Ada kepercayaan penuh 100%. Apa kepercayaan 100% itu? Yaitu dibuktikan keyakinan di hati, di kolbu, dibuktikan dengan ucapan secara lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu 100%. Sedangkan kalau ada yang kurang, prakteknya itu dzon. Di bawah dzon itu syak. Syak itu ragu antara percaya dan tidak. Di bawah syak itu rohib. Ragu juga, tapi ragunya lebih kepada ketidakyakinan. Dan di bawah rohib itu namanya kufur. Kufur itu tidak percaya 100%. Nah, jadi iman kepada yang 6 itu 100%. Dan kepada yang bukan 6, percayanya jangan 100%. Jadi percaya 100% mah kepada yang 6 saja. Di luar 6 mah tidak 100%. Quran itu karena kitab, kemudian hadis karena Rasul. Nah, maka percaya apa yang diucapkan oleh Quran, apa yang disebutkan oleh hadis, itu percayai 100%. Nah, lalu kenapa beda-beda? Itu beda-beda mah pemahaman, penafsiran, interpretasi. Interpretasi bisa berubah, berbeda ya. Tapi kebenaran Al-Quran dan Sunnah itu 100%, karena tidak ada yang lebih dari 100 kan persen itu. Nah, jadi kalau lebih dari 100 mah bukan persen itu. Jadi kemudian ihtisab itu bebas dari riya karena hanya dilatar belakangi karena Allah. Nah, itu esensi yang kedua ya. Jadi diterima diterima amal harus dilandasi iman dan ihtisab. Karena di dalam hadisnya dikatakan man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Kemudian esensi yang ketiga, penghapusan dosa yang telah lalu. Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa yang telah lalu yang diampuni itu adalah dosa kecil. Jadi kalau dosa besar mah harus dengan tobat. Tapi kalau dosa kecil mah bisa saja diampuni oleh Allah asal kita melaksanakan ibadah ya, seperti Ramadan dengan Ramadan, qiyam Ramadan, qiyam Lailatul Qadar, qiyam apalagi qiyam mendirikan, menegakkan yang lain, iqamus shalah, qiyamus shalah juga, qimis shalah. Itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa besar mah harus diampuninya oleh Allah melalui taubat, yaitu taubatan nasuha. Apa itu taubat? Taubat itu bukan upacaranya. Yang penting mah perubahan sikap, perbaikan diri. Kalau taubat itu, jadi bukan pada upacaranya, bukan pada ritualnya, tapi perbaikan dirinya. Dan dijamin dalam hadis ini, kalau kita menegakkan Ramadan akan diampuni dosa-dosa kecil. Tapi disyaratkan kan oleh Allah Subhanahu wa taala, intajatanibu kabairal ismi ma tunhauna yukaffir as-sayyi'ah. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa yang dilarang, maka dosa-dosa kecil sayyi'ah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan tadi. Dan yang kedua, syarat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah itu yang tidak ada kaitan hukukul adami, yaitu yang keterkaitan dengan dosa kepada manusia. Jadi kalau dosa kepada manusia mah minta diampuninya ya minta ampun, minta maaf kepada yang dirugikan. Yang dirugikan harus minta maaf.
buang sampah ke sungai, minta maafnya ke siapa? Ke semua orang itu. Karena buang sampah di sungai itu menimbulkan menet susukan itu menimbulkan banjir. Maka minta maafnya harus ke seluruh orang. Tobatnya bagaimana? Eureunnan, ulah berulang minta membuang sampah ke sungai itu, karena baru terasanya ketika musim hujan, menimbulkan kebanjiran. Itu tobat ya, tobat kepada manusia juga sama, harus ada perubahan sikap di samping mohon maaf. Kemudian yang keempat, poin yang keempat di dalam hadis ini, spirit kesungguhan dalam beribadah. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa Ramadan adalah kesempatan emas untuk meningkatkan ibadah serta introspeksi diri dan meraih pengampunan dari Allah. Keberkahan Ramadan tidak hanya pada saum, tetapi juga pada penghidupan malam. Makanya kita beriktikaf itu menghidupkan malam. Walaupun iktikafnya untuk setiap malam dan tidak semalam suntuk, ya sesuai kemampuan saja, sesuai dengan keadaan masing-masing, sesuai dengan kesempatan masing-masing. Jadi itu juga akan dinilai, walaupun bapak-bapak ibu datang ke masjid menjelang sholat isya, pulangnya ba'da taraweh, niat iktikaf, insya Allah itu termasuk iktikaf, termasuk juga menghidupkan bulan Ramadan. Itulah poin yang pertama tentang esensi hadis. Sekarang kita lihat frasa dari hadis itu, takwilnya. Pertama, man qoma Ramadan. Ungkapan man qoma Ramadan dalam hadis ini memiliki beberapa dimensi. Makna yang dapat ditakwilkan berdasar pendekatan linguistik, fikih, bisa tasawuf. Secara bahasa punya kata koma berasal dari kata qaf wa mim yang berarti berdiri, bangkit, atau mendirikan atau menegakkan. Dalam konteks ibadah, kata ini sering digunakan untuk merujuk pada sholat. Makanya sholat itu qad qamatis sholat, telah berdiri sholat. Yang berdiri itu apa? Sholatnya. Kumaha itu geuningan orangna berdiri? Ya berdiri, mendirikan sholat. Ya, maka sebelum qomat berdiri, sebelum muadzin mengucapkan qad qomatis sholah, kita sudah berdiri supaya qad qomatis sholahnya pas, sholatnya didirikan dan orangnya sudah berdiri untuk melaksanakan sholat. Jadi entong hararese aya geus qomat teh lalengke apa jadi talangke, jadi langsung kalau sudah qomat ya berdiri siap. Itu dimensi pertama, qad qomatis sholah. Dan ini juga man qoma Ramadan. Jadi siap di dalam bulan Ramadan itu mendirikan, menegakkan, memenuhi. Jadi kalau berdiri bukan hanya melaksanakan, kalau melaksanakan itu ya namanya juga pelaksana, bisa kurang bisa kualitasnya. Tapi kalau mendirikan tuh sudah berkualitas. Karena kalau mendirikan atau menegakkan siap menghadapi tantangan. Jadi kalau ada tantangan siap dilawan, menegakkan. Salat, iqamus shalah, mendirikan salat. Kenapa diistilahkan mendirikan salat? Tidak hanya melaksanakan, karena salat harus ditegakkan. Ditegakkan itu kalau ada gangguan maka dilawan, diberantas penegakannya dan dimanifestasikan makna dan nilainya. Kemudian dimensi fikih, dalam kajian fikih, frasa ini mengacu pada sholat qiyam Ramadan secara fikih ya khusus. Jadi kalau kita bahas kalau kita lihat di dalam fikih apa itu qiyam Ramadan, dalilnya maka hadis ini man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Yang qiyam Ramadan atau tarawih itu
sebagai pengganti atau menggantikan tahajud yang biasa dilaksanakan oleh kita. Kenapa di bulan Ramadan ba'da Isya langsung? Karena keistimewaan pada bulan Ramadan, maka bisa setelah Isya langsung. Walaupun di luar Ramadan bisa saja setelah sholat Isya langsung, asal sudah ada waktunya sulus ya, sulusul lail. Kalau di dalam surat Al-Muzammil kan sulusul lail, sepertiga. Jadi sekarang pemanya hari ini ya, maghrib itu jam 18.05 ya, jam 18.05, jam genep 5 menit. Subuh jam 4.38 menit. Jadi malamnya berapa? Sekitar 12 ya, atau 10 ya, 10 jam setengah lah, 10 jam setengah malamnya. Nah, kalau sepertiga, 10 jam setengah dibagi 3 jam setengah. 3 jam setengah plus 6, berarti 9.30. Jadi, hari Abdul nama taraweh teh 9.30 gitu. Tapi kan lagi 9.30 mah geus nunutan, makanya dibolehkan lebih awal. Tapi kalau nanti di luar Ramadan, untuk tahajud, untuk qiyamul lail, boleh 9.30. Itu sepertiga malam. Kalau tengah malam ya 10 dibagi 2 kan 5 plus 6 berarti 11. Iya, jam 11 itu bisa tahajud tengah malam. Kemudian 2/3 sahur ke sana. Keistimewaan itu bicara fikih berdasar hadis ini. Jadi fikih yang selalu saya sampaikan itu bukan dari judul tapi dari hadis, dan itu dipakai di Fakultas Tarbiyah. Buku saya itu namanya Fikih Ayat dan Hadis tentang Ibadah, tentang Rukun Islam. Itu 620 halaman. Oleh dekan Fakultas Tarbiyah itu dipakai karena beliau yang ngajar fikih ibadah itu dengan asistennya ibu. Jadi buku saya yang diajarkan itu fikihnya pendekatan Quran dan hadis. Jadi dari Quran, dari hadis, bagaimana prakteknya kepada fikih tersebut. Jadi fikih itu ada yang dari judul, umpamanya dalam Bapak dan Ibu biasa membaca fikih sunnah umpamanya. Kalau fikih sunnah mah kan judul tuh, bab sholat, bab zakat, bab saum, itu per bab. Kemudian atau Sulaiman Rashid itu juga per bab. Nanti mana hadis dan Qur'annya. Kalau saya bukan begitu fikihnya. Ini Qur'an, prakteknya bagaimana berdasar Qur'an itu. Nah, makanya tidak bicara saya itu fikih itu rukun sholat apa saja, sunat sholat apa saja. Enggak, pokoknya sholat praktek Rasul kieu gitu. Dan dipahami beda-beda begitu. Makanya jika nama Pak Dekan teh Fakultas Tarbiyah itu tertarik buku saya, makanya dipraktekkan oleh beliau jadi buku wajib. Lumayan buku wajib mah laku kan buku saya. Ya, karena dipaksa mahasiswa itu harus beli. Nah, itu fikih ya. Sama fikih jinayat begitu juga yang saya susun. Fikih jinayat itu dipakai oleh Dr. Iwan ya sama Pak Garut itu dipakai. Makanya tulisan itu lumayan ya, walaupun saya tidak bisa ngajar secara langsung, tapi diajarkan oleh para ahli akan lebih berkembang lagi karena dihayati lebih luas oleh mereka. Kemudian dimensi spiritual atau tasawuf di dalam hadis ini juga mengandung tasawuf, karena qiyam itu mujahadah, kesungguhan. Jadi ada tasawufnya di dalam hadis ini. Jadi bukan hanya fikih, tapi juga ada tasawufnya, itu kesungguhan, mujahadah, perjuangan, dan membebaskan diri dari riya. Karena tasawuf kan mengkaji perasaan, qalbu. Maka tasawufnya berdasar hadis ini menjauhi riya, membebaskan diri dari sum'ah.
ria itu adalah hayang katangar ku katempo, ku kelihatan. Kalau sum'ah hayang katangkar ku kedengaran. Jangan jadi motivasi. Adapun nanti setelah kita berbuat baik, beribadah, dipuji orang, itu mah bukan urusan kita. Itu mah urusan yang muji. Kita tidak usah ngambek kalau dipuji. Kalau disanjung nggak apa-apa, tidak disanjung juga tidak apa-apa. Jadi belum tamatnya. Nah, karena sudah 20 menit lewat 17 detik, saya harus berhenti sampai di sini. Insya Allah kita kaji lanjutan di kesempatan yang lain. Kita akhiri, ghafarahuli walakum walhamdulillah walamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.